Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati Allah. Allah kasih kita senjata namanya salat. Allah kasih kita jalan untuk ketemu sama yang punya jagat langsung, untuk ketemu sama yang punya segala jawaban dari segala masalah yang kita hadapi. Allah kasih kita jalan untuk bisa ketemu dia langsung tanpa pakai perantara, yang secara kalau ketemu orang kaya aja kita kudu janjian, ketemu penguasa kita kudu janjian. Udah waktunya kadang-kadang dibatalin, udah tiba waktunya kadang-kadang dia tidur, udah waktunya kadang-kadang dia ada tamu, udah waktunya kadang-kadang pintu kekunci. Allah kasih jalan yang enggak ada siapapun yang bisa membatasi kecuali Allah sendiri kalau memang dia mau nolak, yakni jalan namanya jalan salat. Kebanyakan diantara kita enggak tahu dan enggak sadar kalau salat itu benar-benar bisa jadi jalan apa aja. Banyak orang kemudian pergi ke tempat yang jauh untuk nemuin teman, lalu dia minjem sama dia, padahal harus mulangin, dan begitu nggak mulangin jadi musuh. Banyak orang sanggup ngejar dia punya saudara untuk minta sama dia punya saudara. Dia pikir saudaranya bisa bantu. Begitu nyampe ke rumah saudaranya lagi berantem bininya. Kita bingung udah mau ngomong apaan, dia lagi ribut sama bininya. Kita terbang kadang-kadang ke kota yang berbeda dengan kita punya kota untuk menyampaikan permohonan kita. Baru permohonan doang, belum pasti dia bisa bantu apa enggak. Ya Allah ya Rabb, sejengkal kita emang masjid, sejengkal kita emang musola, sejengkal kita emang sejadah, kita nggak mau datang. Padahal kalau kita datang, Allah kasih pinjaman sama kita yang nggak perlu kita pulangin. Allah kasih kita sehat barangkali nggak perlu kita obat. Allah kasih kita rumah kayak Bang Komar, kagak perlu di KPR. Allahu Akbar, rumahnya bagus banget, 500 meter. Ala kulihal, Bang Komar ini bisa bangun rumah, Allahu Akbar. Gak ada cerita duit. Ceritanya mahabbah, khidmat. Khidmat sama siapa? Sama para ustadz. Termasuk guru kita, Ustadz Mukhtar. Saya dan banyak lagi orang-orang yang lain. Dia berhenti berkhidmat sama penyanyi, dia berhenti berkhidmat sama musisi, dia berkhidmat kemudian sama Allah. Pengajian-pengajian dia kemudian tongkrongin, dia gadangin. Kalau dulu dia gadangin musisi, duit banyak tapi nggak punya apa-apa. Alhamdulillah begitu dia kemudian ngedit Tabarok, ngedit suaranya Ustadz Mukhtar, ngedit ustadz-ustadz yang lain, Allah angkat dia punya derajat. Saya yang baca, jutaan orang mendengar tuh Tabarok. Komar yang dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia ngerekam. Enteng banget kerjaannya, tinggal ngeplay doang begitu. Walaupun itu tentu butuh ilmu, tapi itu dia. Kalau nggak bergantung sama duit, Allah cariin dia punya jalan. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk belajar bisnis susah banget, jatuh bangun ente. Belajar dagang nggak setahun 2 tahun, sampai bener-bener bisa nurunin buah, dari truknya begitu. Lalu kemudian nggak busuk dan laku, itu ada cerita sejarah jatuh bangunnya. Kita belajar ilmu properti, kalau belum bangkrut dulu kali, kayaknya belum naik. Orang belajar bisnis batu bara, emas segala macam, kalau belum ketipu miliaran rupiah, belum naik. Orang belajar ilmu apa lagi bisnisnya, dagang, susah. Tapi Allah suruh kita belajar ilmu sholat, dan semua pasti bisa. Apa ada persyaratan begini untuk belajar ilmu sholat? Ente mesti S2 UI dulu? Nggak begitu. Tinggal belajar dari mulai niat, takbir, sampai wirid sholat, udah enteng. Tapi ilmu itu yang bisa ngalahin ente-ente semua yang berbisnis. Allah akan kasih bisnis yang ente gak perlu pusing. Mesti sadar tuh urusan sholat itu.
Mesti doyan. Makin kita miskin, makin harus kita doyan sholatnya. Makin kita kaya, ya makin juga kita doyan sholatnya. Yang miskin kita biar ngarep sama Allah supaya Allah ubah jadi kaya. Yang kaya Allah biar jaga punya kekayaan dan barokah. Asik bapak-bapak udah punya gudang duit tuh. Udah punya gudang duit, sebelum tidur sholat dulu. Bilang sama Allah, besok pagi bangun saya pengen ada duit di balik bantal. Mana? Buktiin dah malam ini, jajal tes. Betul nggak nih Ustadz ngomong, kalau gue sholat besok pagi di bawah bantal ada duit. Bismillahirrahmanirrahim. Musalli sunnatul hajati rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Atau udah malam mah sholat witir kita 3 rakaat. Besok pagi lu cek di bawah bantal, insya Allah kagak ada apa-apa. Siapa yang mau naruh? Lu lagi bener aja. Tapi begitu kita habis mandi, ada orang ketok pintu, Ji. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bisa nganterin kita ya ntar? Mana? Ada dikit tanda tangan. Boleh. Yaudah yuk kita jalan. Sekarang? Ya sekarang. Allahu Akbar, nyamper si Fulan nyamper si Fulan, ternyata tanda tangan jual beli. Hah? Kenapa dia minta diantarin sama kita? Lah kita yang punya mobil. Kita yang punya motor. Nggak pengen kesiangan tuh orang. Hah? Motornya Allah kerja mogok, mobilnya Allah kerja mogok. Ayo dia dicari mobil motor tetangga. Dicari kita. Kita juga nggak tahu, cuman nunggu di luar. Cuman nunggu di luar. Tunggu sini ya, gue masuk dulu. Enggak lama, bentar. Sejam kita nungguin. Dia pulang keluar, dia naik lagi motor kita. Ayo kita pulang. Coba, begitu pulang, dikepelin kita. Kan dikepelin itu Ustaz Mukhtar ya. Nih, dibagi duit. Kasih ya, udah 6 menit. Ini rezeki buat ente ganti motor. Motor ganti. Yang baru. Allah Akbar. Baru semalam kita ngomong malu. Jangan sampai di bawah bantal nggak ada duit nih besok pagi ya Rob. Allah cariin. Sebenarnya Allah bakalan sanggup banget bikin tuh duit nggak pakai proses, langsung di bawah bantal. Tapi ente jadi puyeng. Ini caranya pasti lo jadi senewon. Pasti jadi gila, betul nggak? Allah nggak mau bikin ente jadi gila. Sholat. Ibu pengen bikin laki, jadi laki yang enak dilihat, soleh, badannya kagak bau, mata nggak pecicilan, gampang. Balikin aja ke pabriknya. Iya betul, sholat. Ngomong sama Allah, kencengin dikit biar denger suami. Ya Allah, nggak ngimpi nih punya laki kayak dia. Ampun deh, udah mulutnya kasar, bau lagi. Eteknya juga ampun, ya Allah saya pulangin. Lakinya deh, ini doa apa nyindir gua. Kalau dia ngomong sama laki, bang jangan galak-galak, tampol cepret. Bang jangan main perempuan, tampol cepret, capek. Ngomong sama Allah aja, nanti laki berubah. Nah laki juga begitu, bini. Pengen bini gak cerewet, lu Allah, lu diem, iya gue diem, tapi apa sih orang? Ya gue diem tapi terus ngomong. Tinggal aja sholat aja. Masih ngomong juga, ambil lakban, gampang. Lester aja udah. Sumpah. Ente sholat, bilang ya Allah, nih bini cerewetnya, minta ampun. Lu doain gue lo ya, terus. Ente lihat seminggu 2 minggu bini berubah. Alhamdulillah berubah terus. Jadi adem Allah. Anak tuh bandelnya kayak apa tahu. Ente nasihatin dah, habis rasa ente. Habis cara. Demi Allah. Makin orang tua nasihatin anak, bukan makin bener, makin ngelawan. 3 kali aja ente ngomongnya sama. Lu benahin dong kamar lu. Besok, lu benahin dong kamar lu. Besok, lu benahin dong kamar lu. Apa kata anak kita? Emak aja yang benahin gitu. Percis kayak ngomongnya tadi kayak mau kata. Enggak, nggak usah pakai ngomong, Ji. Nggak usah pakai ngomong. Ada sholat.
Ista'inu bis sabri wassalah. Ada sholat. Gelar sejadah. Ceset sama laki berdua. Gelar sejadah sama bini berdua. Kita sholat dah. Nyohon sama Allah yang punya anak. Yang nitipin kita yang anak. Kita sholat malam berdua. Kita bilang, ya Rob saya punya anak 3. Ampun kayak punya anak 30. Wah subhanallah ya Rob. Bikin kerja anak kita adem. Insya Allah Pak. Insya Allah. Sejalan-jalan anak kita ditangkap. Ditangkap polisi. Ikut bandar narkoba deh. Terus kita bingung. Lapan kita sholat. Kita doa. Lah kok anak kita malah ketangkap? Iya. Sebab di dalam sel itu ditungguin sama seorang ustaz. Ditungguin sama seorang kiai. Allah kasih nih anak biar konsentrasi belajarnya. Dicemplungin sama temennya. Berandalan. Enggak. Dia bukan pemakai. Bukan apa. Cuman kesialan doang. Naik di mobil pengedar. Pas pemeriksaan. Kena dia. Harus masuk dulu nih. Bangsa 21 hari dari polisi begitu. Sebelum kemudian pindah ke kejaksaan. Di polisi bareng sama ustadz yang difitnah. Di dalam penjara dijeber sama tuh ustadz. Bla 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 bla. Hari ke-22 keluar. Udah begini. Doa. Doa. Ente dagang apa? Dagang buah. Pengen enteng. Udah taruh dagangan. Ente tinggal sholat duha. Insya Allah habis dagangan. Lo gak percaya. Subhanallah dikerja enteng Allah. Ente sholat duha aja santai, enjoy. Jangan kasih waktu semua buat dagang, habis. Buat apa juga. Kasih buat Allah 2, 4, 6, 8 gitu loh. Dibikin tenang aja. Salat sunat duha rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Kita yang ada kiblat dong. Belakang dagangan nih. Wah cakep. Pemandangan kayak gini udah langka. Zaman dulu setiap sawah pasti ada saw buat sholat. Nah sekarang nggak ada saw. Kenapa? Sawahnya yang punya Cina. Sawahnya yang punya orang Kristen. Sawahnya yang punya orang Hindu. Sawahnya yang punya orang Buddha. Terus kita ini pekerja. Nah dulu kita pemilik. Ongkong itu pemilik. Dia bikin saw. Jam 9 udah ngadem dia. Dia ganti dulu pakai sarung. Dia ganti dulu pakai baju koko. Habis itu dia sholat. Sholat cukup, turun lagi. Jam 10 setengah 11 dia pulang. Dia sholat zuhur. Tidur. Habis asar dia ngajar ngaji. Buat anak-anak kampung sekitar adem. Ya anaknya tetap aja ke Yaman, ke Syria. Enggak tuh, enggak kekurangan duit. Barokah bener. Barokah bener. Ente sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tamu masuk. Bang, ntar gue sholat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tenang aja, pasti ada yang nungguin. Orang yang lagi sholat, bang, mau apaan? Gitu. Ini mau timun suri, udah mau lebaran nih, mau puasa. Ya ambil aja situ 15.000 gitu. Timbang sendiri nih, timbang sendiri dah. Timbang dapat 2. Dapat 2. 15.000 kali 2 30. Salat belum kelar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah. Datang lagi dong. Bang, Assalamualaikum. Sholat bang. Gitu. Di orang lain yang ngomong orang lain. Tetangga sebelahnya, tetangga kios, tetangga lapak. Sholat, beli apaan? Beli salak sama bijinya. Lah emang bisa dikupas bijinya? Lah bisa, lo mau beli kulitnya doang apa isinya apa bijinya? Lah salak sih bang, bercanda. Ambil dah 7.000. Timbang sendiri, timbang dah. Yang beli belum tentu orang, yang negor tadi belum tentu orang. Belum tentu, Allah jabanin dua-duanya. Dah, antengin sana. Aku turunin malaikat. Ayatnya udah dibacain sama ustaz kita tadi. Ayatnya udah dibacain sama ustaz kita tadi. Allah turunin malaikat. Subhanallah, keren. Nah sekarang kita sibuk sama duit, sibuk sama dunia. Padahal ayatnya ente apa? Ayo kita coba ngaji bareng-bareng. Sabbih isma rabbikal a'la. Terus
Alladzi khalaqa fasawwa. Terus walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ingat sama Allah. Dagangan belum laku, yang diingat apa? Wa dzakara asma rabbih, ingat Allah. Allah yang ngasih rezeki, bukan pembeli. Terus fasalla, terus kita salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lagi dagang bakso, setengah 12, tutup, cetrek-cetrek, kunci itu tempat duit, cetrek, jalan ke masjid. Serombongan orang datang. Mana bang? Mau sholat. Lah, kita 16 orang nih, mau beli. Ntar aja, gue sholat dulu. Cakep banget. Kita tinggal, kenapa? Belum tentu itu pembeli. Bisa jadi itu rombongannya setan, sebagaimana dia ngegoda Siti Hajar. Hajar, Ibrahim tuh mau motong Ismail. Bingung Siti Hajar. Kok ada yang tahu di gurun pasir kayak begini, di lembah yang kagak ada orang, kok bisa tahu? Ditimpuk sama Siti Hajar. Lu setan nih pasti nih. Kalau malaikat pasti mendukung apa yang dilakukan suaminya Nabi. Kenapa ini ngelarang? Pasti dia setan. Aku nggak kenal dia kok, tiba bladang. Setan juga yang datang kepada Nabi Ibrahim menggoda supaya tidak motong Ismail. Setan juga yang mendatangi Ismail supaya kemudian ragu-ragu dan menolak perintah ayahnya. Lah, ente sadar nggak yang datang tuh setan? Belum tentu manusia juga. Udah setengah 12 pakai dipanggil bos, belum tentu itu bos beneran. Emang tahu? Iya pak, sini ruangan saya. Belum tentu tuh setan itu, belum tentu itu juga manusia. Yang udah pasti itu godaan. Tapi saya bilang belum tentu juga dia bukan setan. Emangnya ente tahu itu dia benar-benar majikan atau bukan? Enggak tahu. Kelihatannya kayak orang banget. Fabi izzatika, dengan kemuliaanmu, dengan ilmumu, izinkan aku menggoda anak manusia. Allah bilang pakai. Lah Allah bisa nurunin malaikat. Seakan-akan malaikat itu basyaran sawiyya, manusia yang sempurna. Begitu juga pasti setan. Dengan ilmunya Allah, dia bisa tuh nyiptain satu bos. Seakan-akan itu bos asli. Padahal mah bos lagi kemana? Kita datang. Iya bos. Coba ya lo rapiin nih laporan. Waduh, kita udah wudu. Udah tinggal jalan doang jadi muadzin di kantor. Dia pakai nyuruh. Enggak gua jabanin bos, dijabanin. Aduh, pusing nih. Akhirnya perut nih ngalahin dia punya iman. Iya pak, insya Allah saya kerjakan. Ya rapi.
Begitu udah mau kelar, ada aja judulnya, ditambahin lagi, tambahin lagi. Belum tentu yang nambah-nambahin itu manusia, bisa jadi setan. Lebih gila ya lagi, belum tentu ente masuk kantor ente, bisa jadi ente masuk ke kerajaan setan. Semua seperti istana Ratu Bilqis diciptakan oleh jin dan bangsa setan. Jus, ente masuk ke situ sebagai ujian buat ente semua. Belum tentu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jin. Masya Allah. Ada perempuan ngegoda ente, hati-hati. Belum tentu itu perempuan beneran. Hati-hati. Nah dengan kita sholat tentunya, kita ngadep Allah. Ente mau apa sih? Mau tanah kosong? Jadi rumah? Kenapa nyari bank? Tanah kosong. Kenapa nyari bank? Kenapa nggak nyari yang ngasih tanah kosong? Kan harusnya nyari yang ngasih tanah kosong. Allah udah ngasih tanah kosong nih. Allah kecewa bener sama kita. Kita nyarinya orang lain. Allah bilang nih di arasnya sana, sama malaikat-malaikat nih. Gimana itu si fulan? Aku yang ngasih tanah kok. Nyarinya orang lain. Kata malaikat apa? Nggak kenal kali Rob. Kalau kenal mah dia nyari engkau ya Allah. Ya sudah biarin. Pengen tahu. Bisa nggak tuh selain aku membantu dia. Supaya dia bisa bangun rumah. Nggak bisa. Kalaupun bisa ada maunya. KPR harga 800 jadi 1,6. Udah begitu. Coba ente pakai Allah. Tanah kosong, ente dikontrakan, udah punya nih nyicil, dapat nih tanah 100 meter. Setiap pagi datang sama bini sebelum kerja. Ke situ dulu. Sholat duha bareng bini berdua. Pasang spanduk, chat, jangan ganggu. Gue lagi sholat. Keren banget. Hah? Tuh gak? Sholat di atas tanah kosong tuh. Sore pulang sempetin nginjak tuh tanah kosong. Baca tasbih 3 kali. Apa 100 kali. Bukratan wa asila. Bukratan wa asiyah. Baca pagi atau sore. Kita injak tuh tanah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya Allah, engkau udah ngasih tanah kosong. Alhamdulillah. Lebih alhamdulillah nih kalau engkau bangunin saya rumah. Nggak perlu gede-gede. Nggak perlu gede-gede. Dari 100 meter nih 60 meter aja dah. Yang penting 2,5 lantai. 60 meter ji 2,5 lantai keren. Atasnya dak ngelihat bulan langsung. Waduh, kita bilang sama Allah. Buat perantai saya sholat malam mandang bulan langsung. Allahu Akbar. Terus aja ente sholat lagi, ente sholat lagi, ente datang lagi, ente datang lagi, ente minta lagi, ente minta lagi terus. Alhamdulillah 7 tahun gak kebangun-bangun tuh. Dan gak perlu juga ente bangun. Kenapa? Allah udah utus orang lain, angkat tuh dia, kasih rumah yang udah jadi, gitu. Gitu. Allah bilang, jangan bangun di situ. Cuma 100 meter, ngapain kata Allah. Aku bagi kamu yang 500 meter. Allah. Ada orang datang ke dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Woi, tolong tidurin rumah ini. Memang kenapa bos? Ya, kita mau ke Surabaya. Memang lama? Lama nih, maksud 2 tahun. Oh, iya. Ente boleh bawa bini, bawa anak-anak. Bener nih? Boleh, bang. Terus kontrakanannya gimana? Tinggal aja kontrakan jelek dipertahanin. 75 sebulan, ya elah. Lah kontrakan 75 kan pahit banget. Kira-kira satu kamar mandi, segitu-gituin cukup loh gitu kan. 75 aja, orang lain udah 400 sebulan. Ini 75, lah masih banyak. Udah tahu miskin, nggak mau bangun malam. Udah tahu susah, nggak mau doa. Lah salah siapa? Salah siapa? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum.
aku tidak akan perhatikan kalian. Katakan wahai Muhammad, kasih tahu, kalian tidak akan aku perhatikan. Laula du'aukum, kalau kalian tidak ada ibadahnya, kalau kalian tidak ada doanya, sih menyembah padaku, irka'u wasjudu warka'u wad'u, doa sini. Dia sholatin, ternyata di waktu yang bersamaan ada tanah 500 meter, ada yang bangun, jegreng. Kita punya mata ke dia, enak banget orang ya, punya duit dia bangun begitu. Kita cuma nginjek tasbih, pulang lagi, besok masih begitu juga. Tapi nggak ada yang paham, Allah nyiapin rumah itu buat dia. Siapa yang bangun? Orang? Belum tentu lagi. Belum tentu, kelihatannya tetangga, kelihatannya. Karena mendemen ilmu begini, rasanya hidup nggak sepi, nggak sendirian, ada yang malaikat Allah. Kelihatan ke tetangga. Rajin amat pak, tanah kosong ditasbihin melulu. Iya nih, situ kan punyanya duit, saya mau Allah punyanya. Isinya pak, iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kelihatannya nggak perhatian sama kita, dia balik lagi ketemu tukang-tukang, tapi begitu dia pergi, dia lapor ke Allah. Roh, menurut pantauan kita para malaikatmu nih, ini orang memang betul istiqomah, rajin, tiap pagi duhain, tiap malam kemudian dia doain, tiap sore dia tasbihin, Senin Kemis dia berturu-turu anak yatim, disolatin lagi itu tanah, dan kemudian buka puasa di situ bersama anak yatim. Allah bilang lagi sama malaikat-malaikatnya, rapiin rumahnya, rapiin. Jangan rapiin rumah dia, tapi rapiin tuh tugas kamu, rapiin. Dikelarin sama dia 500 meter. Kelihatannya ke tetangga, datang sama anaknya, datang sama bininya, datang truk-truk kemudian bikin furnis sampai segala macamnya. Kelihatannya kayak orang, lapor ada KTP lagi. Ada KTP. Nama Firdaus. Alamat langit ke-7. Bingung kan? Kok main? Ada KTP model begitu. Nah ente juga ketua RT, ketua RW nggak bakal ngenalin. Pak ini KTP saya. Emang ente mau ngecek? Nggak mungkin. Terus berteman, main bulu tangkis, Lagi main bulu tangkis, lihat jam 9. Sorry nih, aneh duha dulu. Ente rajin amat sih. Tanah ditasbihin. Lagi main badminton, duha. Yalah, aneh orang susah. Sama siapa lagi kalau bukan sama Allah. Ini yang kelihatannya partner main badminton, tetangga yang bangun 500, malaikat bos. Lagi verifikasi. Lagi mantau, betul gak? Lagi mantau. Begitu waktunya udah cukup, Allah perintahkan dia. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Turun tuh perintah Allah sekejap mata. Dan sekarang kalian pulang ke kayangan. Kira-kira begitu. Pulang kalian ke surga, pulang kalian ke arasku, dan tinggalkan rumah itu untuk dia. Datang nih malaikat-malaikat Allah, menyerupai tetangga emang dia selama 6 bulan berteman, ya enggak? Tadi omongannya, tidur di rumah gua. Terus anak-anak aneh bawa kamar aneh gede itu, ada 5. Pakai. Terus gimana urusannya? Nggak ada urusan, ente pakai aja. Selama aneh belum pulang, ente pakai. Allahu Akbar. 100 meter akhirnya dijual. Dibuat apa lagi? Dijual dan belinya 10 juta, dijual 15 juta. Sampai ente berzina sama perempuan lain di rumah baru ente, tanpa sepengetahuan istri ente, nggak bakal dicabut. Tapi begitu ente berzina nih, malam rebok berzina nih sama teman perempuan ente pada saat istri ente nggak ada, Rebo pagi datang tuh yang punya. Assalamualaikum. Ya Allah ente, waduh kok nggak ngabarin? Nggak semalam gitu baru datang. Gitu dia bilang. Dia masuk. Alhamdulillah nih kita 5 tahun di sini. Allahu Akbar, enak. Ya udah, tapi saya mau maki rumah nih. Allahu Akbar, dicabut sama Allah. Kelihatannya kan kayak peristiwa biasa, mau dicabut. Emang ente nggak sadar apa? Motor yang tabrakan, mobil yang kecelakaan, emang nggak dicabut? Dia cabut. Duit yang hilang, emang nggak dicabut? Dia cabut. Wasilanya aja ketipu, betul nggak? Kecopetan, kehilangan. Aslinya bisa jadi dicabut. Ente nggak berasa dicabut. Oh gitu ya Pak.
Tapi gimana ya, ini barang-barang nih. Ya sudah, ente kan juga masuknya gampang. Ya pokoknya mesti gampang. Ya tapi kasih waktu lah. Ya nggak bisa ini. Anak-anak aneh udah di depan tuh kayak mobil. Ya Allah bos, ente kok kalau ya tapi gimana? Ya gimana kok gimana ente gimana sih? Iya. Terus ya udah aneh ngapak-ngapak dulu. Ya udah ntar aneh bantuin. Dibantuin sama tuh orang fit datang orang bantuin dia 1 jam kelar. Nggak mungkin. Terus kata dia apa? Tapi saya mesti truk udah di depan. Oh iya kendaraan udah siapin. Oh udah diusir sama Allah. Terus bisa balik lagi nggak? Kecil, ente tobat aja udah. Ente tobat aja. Ente tobat lagi. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Dia minta ampun, ya Allah, bini aneh nggak tahu aneh berzina, anak-anak aneh nggak tahu aneh berzina, ya Allah, gara-gara cuman malam tadi engkau cabut rezeki 5 tahun dari, ya Allah saya taubat, ampun. Bisa-bisanya tuh nangis keluar dari batin yang paling dalam. Datang lagi tuh tetangga, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya gimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Balik lagi kita, ternyata saya udah dikasih rumah sama kantor tempat yang lain. Begitu judulnya. Allah on off. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Nah yang bisa begitu tuh Pak, bulak balik ente bisa nemuin dia kapan aja. Gila. Mudah-mudahan itu sih ya, mudah-mudahan udah nyampe ke bab awal. Allah yang bisa membolak-balikan keadaan dan ngatur kayak apa aja, yang ngaturnya terserah dia. Hebatnya ente bisa ketemu kapan aja. Selain waktu yang sudah ditentukan, kitaban mauquta, saudara-saudara bisa menemui Allah di tempat-tempat yang waktu yang berbeda. Subuh ke zuhur jauh, ada duha. Betul? Ada duha. Isya ke subuh jauh, ada sholat witir, ada sholat hajat, ada sholat tasbih, ada sholat malam. Tinggal pilih. Sekarang nih kangen banget nih, ya Allah saya Pak kalau lagi ngaji tentang sholat, dulu zaman saya ngaji udah pengen pulang aja zaman dulu. Kenapa pulang? Kelamaan kalau saya sholat nungguin ceramah ini udahan gitu. Pengen cepet gue sholat, pengen cepet kita ngadep sama Allah, pengen cepet berubah hidup. Tapi gimana ente mau berubah? Sama masjid jauh, sama sholat jauh. Periksa jidat lu hitam gak? Ya Allah Ustaz saya hitam, gosok-gosok gue pakai ya, karpet gosok gitu. Periksa jidat, periksa saya sholat gak? Bukan perkara kita hitam karena kita nanti asar dikasih sama Allah. Apa asar? Buahnya juga di dunia ada. Apalagi kalau masih muda-muda kayak begini nih, masih muda, masih kecil, rajin ke masjid, babat jadi konglomerat ente. Insya Allah. Tuh engkau ngane sholat rajin, begitu-gitu aja. Begitu-gitu gimana lo, tanahnya lebar-lebar. Ente kan yang ngabisin. Dia sama tanahnya lebar-lebar, ente yang pada ngabisin jadi cucuk. Nah zaman dulu sih anaknya 16, kerjaan cuman jual daun sirih doang. Atau apa kalau kata orang kita apa ya, milir apa ya? Iya milir gitu. Atau ke Jakarta gitu bawa kelapa doang 10 biji naik
Naik apa? Naik sepeda gitu. Hah? Dari sini, dari Cinere, kemudian berangkat ke kota. Misalnya berangkat ke kota, hah? Cuman bawa apa? Kelapa 10 biji. Syariat dong tuh, syariat dong 10 biji. Anak 16 hidup semua. Menjelang mati udah pada dirumahin semua. Coba tuh. Dari mana kita punya pikir? Lah habis gimana kita beda sama dia? Oh, kita beda banget sama dia. Jam 2 dia udah bangun. Sebelum gelap-gelap jalan ke pasar, dia sholat dulu. Saya pernah suatu malam saya iseng sholat di masjid, pengen sholat di musola. Begitu sholat malam pengen di musola. Jam 3 tiba-tiba ada seorang engkong reak. Waduh, gua kesiangan. Itu jam 3 ada kata kesiangan. Waduh, gua kesiangan. Lah saya tanya pada engkong. Pagi-pagi kenapa teriak-teriak kesiangan? Aduh, gua kalau jam segini nih udah bingung dah. Pilih sholat apa gue pilih dagang gitu. Gue pilih dagang, gue gak sholat. Gue pilih sholat, gue pasti kesiangan juga ke pasar. Aduh pusing dah. Ini mending gue bagi-bagiin kelapa gitu dia kata. Bagiin kelapa. Dia pilih itu dia sholat. Gak pergi dia pergi. Gak pilih dia pergi. Kenapa? Dia pengen nih gak pernah ninggalin sholat malam. Beda sama kita. Kalau kita tidurnya baru jam 2. Nah kalau engkong-engkong kita sama nenek-nenek kita coba tidurnya habis isya. Dibangunin jam 1, jam 2 dia ngaji sejus beda. Umur panjang-panjang gak ada penyakitnya. Jantung kagak bolong. Usia 90 masih bingung gitu. 90 masih Akbar. Kita umur baru 30-an 40-an dikerokin lu kan main. Aduh. Allahu Akbar lah. Hah? Doa supaya jadi ahli sholat. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doain dulu Ustadz Jeffrey dan semua arwah para alim ulama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan lahir ulama-ulama baru, amin. Ustadz-ustadz baru, amin. Ustadzah baru, amin. Yang memenuhi jagat ini, mengajak orang kepada kebaikan, mengingatkan orang pada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kita bahwa kita nanti akan mati dan kita akan dibangkitkan. Dan awal yang ditanya adalah soal salat. Al-Fatihah. Alaihim waladhdallin, amin. Kita doain Bang Komar dengan keluarganya yang hari ini tasyakur binikmah udah punya rumah, dan kita doain semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang pada punya rumah dan yang belum punya rumah, mudah-mudahan jadi hambanya yang bersyukur dan bersabar. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Terima kasih. Jazakumullah ahsanul jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.